kota ilmu yang syarat dengan madrasah yang indah. Bo Inania misalnya, meski telah berumur hampir 700 tahun, namun keindahannya masih terlihat jelas. Ilmu itu begitu bernilai, maka perlu keindahan untuk mewadahinya. Itulah mengapa Sultan Abu Inan Al-Marini tidak segan membangun madrasah yang indah bahkan mewah di Fez. Ornamennya pun bukan sembarang ornamen. Susunan mosaiknya ternyata tidak hanya memperlihatkan keindahan semata, namun ada makna tauhid yang terkandung di dalamnya. Ini adalah madrasah Bu Inania yang dibangun oleh Abu Inan Al-Marini. Abu Inan Al-Marini adalah Sultan keempat kalau tidak salah dari Bani Marin. Lihat bawah kita marmer, unsur pertama. Kemudian di belakang saya keramik. Kemudian ada kayu, kemudian gipsum, kemudian genteng. Kayu dan genteng, gitu ya. Kayu-kayu ini diambil dari Gunung Atlas, gitu ya. Kurang lebih sekitar hampir 150 km dari sini, itulah pusatnya, gitu. Kayu-kayu ini diukir. Nah, Abu Inan Al-Marini, gitu, itu bisa dikatakan sultan yang paling banyak membangun madrasah-madrasah, bukan satu-satunya sih, tapi termasuk yang paling banyak dari antara Bani Marin. Dan menyediakan anggaran dana dalam hal ini, maksudnya apa? Wakaf, gitu ya, untuk pembangunan dan operasional. Itu bedanya dengan kita. Membangun masjid, membangun sekolah itu adalah membangun fisik tanpa operasional. Ya, padahal itu yang berat. Ya, itu dia. Makanya kenapa ada sekolah dibangun dengan wakaf tapi tetap berbayar, karena tidak berpikir komprehensif. Iya. Sementara dalam peradaban Islam yang namanya masjid ataupun kayak madrasah seperti ini, ingat madrasah itu universitas ya. Ini tempat belajar, tempat halaqah, tempat ada asrama-asramanya di atas. Itu ada asrama-asramanya di atas sebenarnya, gitu ya. Untuk pelajar-pelajar yang berasal dari luar terutama, gitu ya. Ini semuanya sekali lagi dibangun dengan wakaf dan kemudian disediakan wakaf untuk operasionalnya, untuk gaji gurunya, untuk operasional murid-muridnya ataupun mahasiswanya di sini, gitu ya. Dan selalu ada unsur air mancur di tengahnya, gitu ya. Dan kadang-kadang ada sahrij itu ada kolam, gitu ya. Itu untuk membuat lebih dingin di musim panas, gitu intinya. Selain tentu saja air, ya air, gitu pentingnya, gitu ya. Ketika ada yang mengkritik Abu Inan karena dianggap terlalu berlebihan, artinya mengeluarkan dana besar untuk madrasah-madrasah ini, gitu ya. Ada di sini ada Abu Inani, ada yang lain-lain juga, gitu. Ada ungkapan dari beliau yang terkenal, la ba'sa bil ghali in qila hasan, kata dia. Nggak masalah harus mahal selama itu indah, kan kata dia gitu. Ya, dia ada ungkapan seperti itu ya. Sesuatu yang memang berharga itu maksudnya ilmu itu ya mewadahi ilmu, menservis ilmu, gitu loh. Itu harus dengan ya, ketika ilmu itu mahal, gitu. Maka kemudian ya harus layaknya diperlakukan dengan mahal, kata beliau, gitu. Dan bagi beliau harga setinggi apapun tidaklah berarti, kata beliau gitu, selama memang itu. Karena memang di satu sisi pada saat itu, bukan hanya saat itu ya tentu saja, ilmu itu luar biasa dianggap begitu berharga, gitu ya, memuliakan ilmu. Maka untuk memuliakan ilmu, segala sesuatunya menurut beliau ya harus mewah mungkin, nggak masalah, gitu, untuk ilmu toh, gitu. Dan itu bukan harga yang besar, gitu, untuk kemuliaan ilmu, kata beliau. Itu Abu Inan Al-Marini. Beliau juga yang menugaskan Ibnu Juzai untuk menuliskan, tadi mencatat perjalanan Ibnu Battutah. Jadi Ibnu Battutah itu ke sini untuk bertemu dengan Abu Inan Al-Marini, gitu. Dan tentu saja Ibnu Battutah itu sudah terkenal. Abu Inan itu sampai merasa harus diabadikan rihlahmu itu, perjalananmu itu.
tulis Ibnu Juzai, sekretarisnya gitu kan, tentang perjalanannya sampai sekarang. Makanya Indonesia ada dalam catatan, bukan ya Sumatera lah ya, dan Jawa ada dalam catatan Ibnu Battuta. Dan itu karena jasa Abu Inan Al-Marini, karena melihat itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan kemudian harus diabadikan gitu ya. Itu ceritanya terkait dengan Abu Inan Al-Marini itu. Jadi ya bisa dibayangkan ini berarti sudah sekitar hampir 800 tahun gitu ya. Sisa keindahannya masih terasa seharusnya, ya kan? Coba lihat. Ada nggak yang kosong? Nggak ada. Artinya bisa dibayangkan ini kalau ini di Indonesia ini udah jadi hotel bintang 5 juga kayaknya. Lebih gitu. Nah, terus ini saya mulai menunjukkan pet. Ini kan jelas pertama saya selalu katakan harus ada dua unsur yang secara filosofis ada dua unsur yang harus selalu masuk dalam bangunan-bangunan Islam itu. Artinya yang selalu dimasukkan oleh arsitek-arsitek Muslim itu. Jadi tauhid gitu ya. Tauhid itu intinya semua kan bermula dari satu gitu kan. Dan akan kembali kepada yang satu gitu kan. Konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu konsep tauhid kan sebenarnya gitu. Wal awal wal akhir juga tauhid dan seterusnya gitu. Nah, terus kemudian adalah presisi gitu ya. Presisi gitu ya dari kanan kiri dan seterusnya. Yang itu menunjukkan keadilan, keseimbangan gitu. Hidup ini keseimbangan gitu. Ini kan yang tidak dimiliki oleh sekularisme. Kan sekularisme itu kan menolak unsur penting yaitu unsur spiritual, unsur gaib gitu. Dan betul-betul hanya menonjolkan atau secara absolut mengandalkan yang sifatnya materialistik, yang terukur, yang empirik dan seterusnya. Ini kan sebenarnya kehilangan keseimbangan. Kalau Islam enggak. Jadi adil keseimbangan itu kan ada satu ungkapan orang Yahudi Khaybar ketika mereka dikalahkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian semua tanah Khaybar itu menjadi milik kaum muslimin. Tapi kan kaum muslimin kemudian menyerahkan untuk pengolahannya kepada Yahudi Khaybar yang dikalahkan. Nah, dengan bagi hasil. Kaum muslimin akan mengambil bagi hasil itu, tentu nggak semua orang harus datang kan. Rasulullah mengirim utusan gitu ya. Pernah juga Abdullah bin Rawahah gitu untuk kemudian menghitung hasilnya. Itu kan pernah mau disogok, gitu ya. Iya, artinya untuk kemudian dan Yahudi pernah juga ketakutan kalau Abdullah bin Rawahah kemudian akan tidak adil gitu. Tapi kata Abdullah bin Rawahah, kamu salah kalau berpikir begitu katanya. Aku akan lakukan begini. Nah, dari situ dengan keadilan Abdullah bin Rawahah itu, orang Yahudi itu menganggap begini, ya pantas saja gitu ya. Kalian bisa besar, menang dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan keadilan inilah langit dan bumi ditegakkan. Dengan keseimbangan itu gitu. Nah, itu tuh masuk dalam bangunan gitu. Titik-titik seperti ini, kemudian ada garis-garis masuk dan keluar gitu ya. Itu kan untuk menunjukkan az-zahir dan batin sebenarnya gitu. Az-zahir dan batin, mana yang zahir, mana yang batin. Kemudian ini semua keluar dari satu titik dan akan masuk ke satu titik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu diterjemahkan dalam ini gitu, dalam bangunan ini, gitu ya. Jadi ini semua adalah unsur filosofis yang masuk ke dalam bangunan atau arsitektur melalui keindahan-keindahan ini gitu. Jadi ini bukan tanpa maksud gitu loh. Sekarang coba aja dari yang ada di depan ini. Tentukan titik awalnya mana, titik akhirnya mana. Ya susah kita menentukan. Intinya susah kita akan menentukan gitu. Ya karena memang itulah kehidupan gitu sebenarnya gitu loh. Dan itulah sifat teragung Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahwa Allah tuh yang menguasai yang awal dan yang akhir dan seterusnya gitu ya. Nanti akan ada beberapa yang lebih jelas lagi menunjukkan ke dalam dan keluar gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya bermula dari satu dan akan kembali kepada satu, bermula keluar dari satu dan kemudian akan semua kembali kepada satu. Nah, itu semua diterjemahkan dalam ini. Jadi ketika kaum muslimin itu, hikmahnya gitu, dilarang untuk menggambar keindahan, untuk menggambar makhluk bernyawa, mengabadikan manusia dengan segala, ya kan kalau orang besar lama-lama kan ya sebagaimana kaum Nabi Nuh disembah akhirnya kan jadi patung itu. Akhirnya ke sini gitu. Kecerdasannya itu loh. Kreativitasnya itu loh, inventionnya itu jadi ke sini gitu. Jadi ini kan di luar dari gambaran natural alam kan.
Nah, ini adalah penerjemahan pemikiran ke dalam bangunan. Itu yang dilakukan kaum muslimin. Kaum muslimin itu kaum penemu. Peradaban Islam itu peradaban penemuan. Jadi jangan mau gitu loh bahwa dengan beragama Islam itu pikiran akan cepat, kemudian tidak kreatif, kemudian sempit. Enggak, justru kaum muslimin karena dilarang untuk menggambar makhluk bernyawa, akhirnya keindahan tuh adanya ke sini. Dan ini jauh lebih indah sebenarnya Sama-sama seni. dan lebih rumit. Tadi kerumitan yang indah. Gitu loh. Hidup itu tidak harus selalu sederhana. Rumit tapi indah.